Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nah, kita sekarang bincang-bincang seni menjadi solusi dan jembatan hati ruang waras di masa pandemi. Di masa pandemi tentu kita mengalami masa susah, masa sulit, masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hal yang membuat kita terguncang dalam hidup dan kehidupan sosial. Namun kita harus tetap waras, kita tetap kreatif, inovatif, dan melihat bahwa seni itu memang ada dalam semua lini kehidupan, dalam susah, senang, apapun kondisinya, ini juga ada seni di situ. Karena seni merupakan suatu bagian atau dari tanda hidupnya manusia. Manusia, makhluk sempurna, dia berseni, dia mempunyai imajinasi. Seni itu imajinasi yang dia carikan, mencari solusi. Kalau kita melihat bahwa di masa perang, di masa revolusi industri, revolusi dalam masa kemerdekaan, masa penjajahan, seni tetap ada. Masyarakat tetap melakukan suatu seni, karena seni ini menjadi suatu jembatan hati. Disitulah untuk melepaskan kepenatan, mungkin menjadi ice break begitu dalam hidup dan kehidupannya. Nah, di era pandemi, kalau kita melihat masa lalu ya, apa yang dilakukan oleh para pelopor seni di Indonesia, baik itu seni rupa, sastra, seni tari, seni pertunjukan, apapun. Di masa penjajahan kita melihat, di masa yang sulit, masa kemerdekaan, masa perang pun juga ada seni. Termasuk kalau kita melihat sejarah ludruk yang semuanya laki-laki, ini kan juga suatu solusi, karena memang seni ini tetap memicu kita untuk tetap waras, tetap kreatif, inovatif. Bahkan melalui seni ini juga untuk menjaga dan memelihara keteraturan sosial agar tidak mudah putus asa, tidak mudah kita hanya mengeluh atau menyalah-nyalahkan, tapi melihat peluang apa solusi yang bisa kita lakukan, inovasi dan kreatif. Di masa pandemi tentu kita bisa melakukan banyak hal. Selama kita harus secara online misalnya, sekarang era digital, kita melihat bahwa sudah ada yang menulis bahwa seni di masa pandemi ini ada yang mengumpulkan tentang meme, tentang lucu-lucuan, tentang bahkan sampai kepada dialog-dialog pendek, cara-cara online, pameran online, dan mengembangkan digital art. Nah, oleh sebab itu, maka memang seni ini harus kita jaga, kita rawat. Ada ikon-ikon orang-orang yang menceritakan tentang pengalamannya, membranding karyanya, dan juga men-sharingkan pengalamannya ketika bertemu dengan para maestro atau bertutur atau bercerita. Seni ini sebenarnya juga bisa bagian dari sharing kegembiraan, tetap memberikan semangat, memberikan suatu motivasi bagaimana untuk tetap hidup. Nah, yang penting kita ini tetap happy, karena pikiran yang waras, pikiran yang sehat, pikiran positif, hati yang gembira ini obat. Karena kita tetap harus semangat. Di era pandemi ini kita memang kondisi yang memang benar-benar sulit, tetapi karya-karya seni di masa pandemi ini akan sangat bermanfaat, dan ini tentu akan menjadi catatan sejarah. Dan tentu apa yang bisa kita lakukan, mari kita gerakkan, karena disinilah kita selalu berupaya untuk terus menginspirasi, menangkap gejala-gejala atau situasi-situasi dalam sudut pandang seni. Para seniman sangat luar biasa, dan saya percaya seniman Indonesia ini penuh ide, penuh kreativitas, dan memiliki potensi yang sangat besar, dan ini menjadi smart power bagi bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing. Karena melalui seni ini kita bisa tetap menjaga kewarasan, untuk tetap memiliki suatu spirit untuk terus bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Karena melalui seni kita bisa merefleksi dan bisa melepaskan segala kepenatan dan tetap kreatif, inovatif, inspiratif. Karena disinilah seni menjaga kewarasan. Seni terdialog, suatu dialog yang bisa terus kita kembangkan apa saja, dan kita membuat sejarah. Karena melalui seni ini ya, kita bisa terus untuk bertahan, berdaya tangkal, berdaya saing, bahkan tumbuh dan berkembang.